itu namanya berbagi rasa, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan. Di saat kita merasakan kucing, sulitnya kucing, Allah akan merasakan sulitnya kita. Berbagi kasih, di saat kita mengasihi kucing, Allah mengasihi kita. Berbagi kebahagiaan, di saat kita membahagiakan kucing, Allah akan membahagiakan kita. Jadi ilmu kucing sama ilmu semut itu tiga. Berbagi rasa, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, ini berlaku buat semuanya. Di saat kita merasakan sulitnya kucing cari makan, Allah akan merasakan sulitnya kita bisnis, merasakan sulitnya kita ditipu orang. Kita kasih kucing itu kan, tapi centongnya mereknya Cap Gajah Duduk. Bukan tiga duren. Hah? Bukan tiga duren. Bukan tiga duren. Nah, jadi kita udah ada 3 orang yang pakai centong yang udah lapor ya. Alat kelaminnya normal lagi tanpa dia harus minum obat kuat. Ya udah 3 orang. 1 orang Jakarta, kedua orang Magelang. Kalau udah keras bisa nggak tambah keras lagi? Bisa, buta kayak batu. Orang Jakarta. Ya, jadi intinya gitu. Nah, terakhir buat Bapak dan Ibu, ini juga kabar baik. Tamu kandang embe itu ada yang utangnya 60. Kenapa kok bisa lunas, Bos? Ya iyalah kan itu ilmu kandang embe, Ji. Itu teman-teman tuh yang utangnya 2 miliar remot. Apalagi yang utang pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Ada yang 10 aplikasi, ada yang 20 aplikasi, bahkan ada yang 80 aplikasi. Nggak lunas-lunas. Nah, nggak taunya saya tanya kuncinya apa sih kalau pengen utangnya lunas, mau pinjol mau utang apa, kuncinya apa sih? Nggak taunya dia itu meraktekin ilmu yang di YouTube itu secara kaku, bukan secara fleksibel. Kaku apa tuh? Tidak bergeser dari yang kita omongin. Jadi dia utang 62 miliar cuman melakukan satu. Sebelum azan subuh, dianya udah duduk di masjid, suaminya, istrinya udah duduk di sajadah. 2, sholatnya tepat waktu. Dia qobliyahnya dikerjain, buat suaminya berjamaah nggak boleh bolong. Jadi dia qobliyah tuh paten, Bu, Bapak nggak boleh meleset. Nah, yang terakhir apa yang dilakukan? Dua-duanya setiap pagi dia melakukan kegiatan orang gila. Apa tuh orang gila? Senyum pagi 41 kali sebelum kakinya turun ke lantai. Tadinya Ji, itu bini gue gak enak bener disenyumin. Jadi kata suaminya, bininya itu gak enak disenyumin. Akhirnya gue ngikutin dia mulu, gue senyum sama tembok. Nah, karena istrinya ngelihat suami senyum di tembok, akhirnya ditanya, papi kenapa gak senyum sama aku? Nah, akhirnya dia melakukan itu. Jadi dia 62 miliar itu dia nggak lebih dari 113 hari. Nah, ibu-ibu semiliar aja bertahun-tahun. Coba dong laksanain yang 3 itu. Oke? Dia di samping yang ini loh, Bu. Dari bangun tidur sampai mau tidur ucap syukur, itu pasti. Terus ilmu selakangan pasti, sedekah pembersih WC pasti, sedekah subuh pasti. Itu. Tapi yang utama ini kata dia, gue utamain banget tuh, Ji. Nah, hari ini yang masalah utang, coba dipraktekin dulu ilmu kita ini. Jika udah, Ji, ya udah boleh nanya. Apa nih saya lihat? Oh, masih jengkel sama anak kandung. Oh, masih nasehatin suami. Nah, nggak boleh dong, suami nggak boleh nasehatin. Oh, masih suka nasehatin mamanya. Nggak boleh. Itu pantang. Setuju? Ya, pelan-pelan ya. Oke, kita buka. Yuk, Kang Nur, kita mulai. Baik, yang saya panggil nanti untuk siap-siap bertanya. Mohon untuk pertanyaannya dibatasi, Bu ya. Minimal ya disiapin dulu deh 1 pertanyaannya. Mic-nya mana? Baik, Ibu Nunung di Cengkareng. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, saya masih berkisar pertanyaan yang menunggu
kemarin masalah Apa tuh? utang piutang. Masih belum Utang. utang. Ada piutang juga. Enggak, utang doang sih. Utang doang. Piutang nggak ada. Ya. Utangnya kemana? Ya ada ke online, ada ke bank juga, ada teman juga. Nah kalau ke teman sih masih bisa. Nah, kemarin juga ada teman yang ikhlasin utang ke saya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Beneran. Beneran, dia cuma say hello sama saya. Biasa manggil saya Pak Nunung. Pak Nunung, gimana kabarnya? Saya belum ngomong apa-apa langsung, kok maaf ya, bos bilang siapa yang mau lagi utang? Utang lu udah gue lunasin gitu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Iya, tapi Mbaknya melakukan apa sehingga dia bisa melunasin utang? Maksudnya mbaknya tuh ke Allahnya melakukan apa? Atau mbaknya mempraktekkan ilmu kandang apa? Sehingga kok ada satu yang pecah telur bisa dilunasin. saya pernah ngasih makan semut gula. Ngasih makan semut dengan gula. Kan udah ada di ilmu kandang Ya. Jadi kalau ada semut lewat, kalau bapak dan ibu yang masih punya utang, jangan disemprot baygon, tapi disemprot sama air gula. Ini semut lewat disapu. Nanti kalau utangnya lunas baru. Jadi semut dikasih gula. Iya, sama kasih makan kucing. Ada kucing ikut, saya bilang, saya mau ke warteg, mau jadi beliin ikan kucing dulu. Saya langsung ke warteg, tahu-tahu nggak tahu kenapa langsung ke warteg aja beliin ikan apa kucing? Kembung. Ikan kembung, bener Pak Haji. Udah dimakan kayaknya lahap banget tuh. Saya seneng aja. Ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya hajat saya kabul gitu, saya gituin aja. Ya udah, biarin aja lah. Katanya namanya itu apa namanya kan sedekah, Iya. jangan pikir-pikir katanya gitu, biarin aja katanya gitu. Walaupun tuh kapan datangnya hajatnya, yang penting kita udah ikhlas kan gitu. Ya Iya. udah, terus di dekat kantor juga ada kucing, ikutin aja tuh. Iya, seekor-seekor. Iya, Kalau saya, supir saya bilang, kita lagi punya hajat gede nih, Rip. Kalau hajat gede berarti kucingnya ekstra dong Pak. Iya. Cari kucing yang betina. Jadi waktu kucing datang periksa dulu ada tetenya enggak. Ya lagi dong. hamil sih Pak Haji itu Lagi hamil. Kalau hamil berarti dimasukin alat kelamin. Ya saya kasih itu aja sih, makanya Bismillah aja pasti kabul gitu aja. Ya. Tapi yang kesini yang kayak bank gitu kan masih suka nagih. Bertahap. Gitu, jadi- Yaudah, Bapak dan Ibu, utang kita di bank tuh 10 juta. Bahkan ada yang 20 juta. Masa ngasih masakan kucing sekali lunas berkali-kali. Iya. Makanya kalau paksain Bu, cari kucingnya yang lagi hamil, cari kucingnya yang lagi menyusui, cari kucingnya yang betina. Itu yang manjur. Tapi kalau memang ada kucing yang laki, kucing garong, ya tetap mesti dikasih. Jangan enggak. Tapi memang beda kalau kita kasih kucing betina. Waktu kita dari Jogja pulang ke Bogor, saya naik mobil, bayangin Bu, saya naik mobil Mercy, turun itu cuma ngasih makan kucing, itu semua orang liatin Bu. Nah, gimana mobil mewah kan dari segitu banyak, nggak ada yang mewah. Paling Avanza, Xenia, Innova, kita Mercy Bu, turun set, dikasih kucing. Dan kucingnya dikasih per ekor, per kucing 2 ekor ikan kembung, dua-dua perempuan Pak, yang itu lagi anak. Nah yang kucing garongnya, kucing lakinya kan ngawin emaknya dia, tapi ada anaknya malu, jadi ngintil-ngintil lah, kita kasih satu-satu. Itu Bu, jam 8 perubahannya drastis tuh. Kalau kabulin tuh hajat saya tuh, hanya cuma ngasih makan 6 ekor kembung. Nah coba Bapak dan Ibu praktekin. Saya tuh takut kucing Pak, tapi yang makan kan supir saya. Saya takut sama kucing. Kemarin kan waktu seminar tuh ada kucing masuk, saya loncat langsung. Iya, di kandangnya juga ada yang ngajak Ada makannya. kucing. Tapi saya miara kucing banyak Bu. Hampir kucing saya yang bagus-bagus, hidungnya pesek, mango, anggora, kita ada 83. Tapi jalannya ada aja. Makanya orang bilang, Ji, kenapa lu takut kucing jadi miara kucing? Gue lagi punya pasien banyak. Makanya, dan Ibu nggak murah loh Bu. Pasirnya kucing mau tahu harganya sekarang 40.000, nggak murah. Malah pasir daripada beras ini. Mahalan pasir daripada beras makanan lo Bos ya. Jadi kasih makan kucing, kasih semut, Iya, terus sedekah ke pembersih WC. sedekah pembersih WC. Apa lagi?
Udah selangkangan biasa Silakan. Jadi hari ini sepakat buat bapak dan ibu yang hajatnya lemot, di samping yang tadi saya terangin, bapak dan ibu harus ngelakuin ilmu kandang B. Salah satunya adalah ngasih makan semut, ya, pakai gula. Jangan semutnya dikasih makan yang keras-keras, yang lembut tuh, gula pasir, ya. Jangan gula batu. Kan ada tuh gula batu yang buat bikin minuman, kasihan digigitnya, takutnya patah kan. Kita susah, kasih aja gula pasir, nanti kan dibagi buat anak. Dan jangan sekali-kali matiin semut. Jangan matiin semut. Jadi kalau kita hajatnya ekstrim, seperti kayak kita lagi pakai baju ihram, lagi mau haji baju ihram. Jadi kalau kita matiin nyamuk, bayar dam. Dan gitu aja, cepat benar tuh terkabul. Oke, semut jangan dimatiin. Kenapa? Karena doanya anak yatim semut tuh yang bikin kita susah. Ya kan? Kalau dimatiin bapaknya, anaknya jadi yatim bukan? Dia berdoa di lorong tuh, di dalam, biar susah. Itu udahlah. Ya, kita nggak mau didoain sama anak yatim semut. Ada lagi? Itu aja. Kalau yang telepon biarin aja, cuekin aja. Yang lagi. Makanya kalau mbaknya setuju, kalau hari Sabtu libur kerja gak? Kemasuk. Yang libur hari apa? Minggu doang. Nah, paksain minggunya mbaknya datangnya siang, pas ijab anak yatim kan siang. Pagi-pagi berburu kucing aja. Cari kucing-kucing. Iya, yang paling banyak kan di pasar. Tapi mbaknya jangan beli di warteg. Jadi mbaknya ini beli di pasar ikan kembung, beli terus dimasukin ke Tupperware, isinya berapa? 20, 10, begitu aja berburu. Jadi yang mentah aja Pak Haji. Yang matang, kita maksudnya goreng. digoreng sendiri kan. Kalau beli mahal, sekolnya berapa kalau beli? 10.000. 10.000. Nah kalau kita beli mentahnya kan 10 sekilonya ikan kembung kan cuma berapa? Beli dah 10 kilo, diolah di rumah. Nah sambil ngolah ikan kembung, pada saat goreng itu kita ijab, Bu. Lunas, lunas, lunas. Tak kan anak-anak ngomong, mama lagi gila ya. Iya, utangnya lunas tahu. Jadi waktu ngerjain jangan sampai lihat ada orang. Pas ngulek bumbunya tuh, kucing sukanya apa sih yang gurih-gurih? Ya udah diulek tuh bumbunya, jangan di blender, dibobok. Goreng, waktu goreng mbaknya mesti ijab. Lunas, 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 sama balik-balik lunas. Karena kan kembungnya mau dimakan sama si kucing. Ji, ini ilmu baru lagi ya Ji. Iya ini baru lagi, ini luar biasa. Karena hutang kita gede gitu loh. Bu, buat bapak dan ibu yang kondisi ekonomi bagus, juga jangan ke pasar-pasar, Bu. Karena kita ada pembantu, kan kita ada karyawan. Kalau saya ada supir, saya cukup duduk aja di pasar, duduk. Tadi kucing itu kan kelihatan udah tumpahan sampah. Saya mah tuh di mobil, Bu. Supir saya ngasih makan kucing. Gitu kan. Kalau saya turun, kan pedagang pada nonton YouTube. Ngapain? Pembicara YouTube ada di pasar Impres Serdang Kemayoran. Ngalah. Tapi kan waktu saya goreng itu kan kita udah ijabin. Jadi bapak dan ibu, Ji udah dicoba belum? Ya kan udah meraktekin. Ya dong, kalau ibu kan mungkin lunas, 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 lunas kan gitu. Kalau saya enggak dong, Alfat, Alfat, Alfat. Ya dong, Mercy, Jeep Mercy, Jeep Mercy. Iyalah, Harrier, 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 Fortuner, Fortuner. Nggak mungkin saya lunas, lunas. Itu kan buat hajat bapak dan ibu. Oke, Ji. Anak gue nih gimana nih Ji? Ya udah bikin buat kucing. Nanti pada saat goreng, waktu bumbuin, nikah, nikah, nikah. Apa hajatnya? Bebas. Karena nih katanya ilmu makanin kucing dahsyat benar gitu loh Bu. Tapi kan kalau kita beli kembung nih 10.000 tuh isi dentil. Misalkan bapak dan ibu ke kantor di Ben Hill ada kucing, beli. Tapi karena utang kita banyak, kenapa nggak hari Minggu pagi kita ke pasar
bawa ikan kembung. Nanti kira-kira jam 2 siang mbaknya udah datang ke sini, tinggal ijab yang sore. Pagi kita udah bersedekah sama kucing. Iya dong. Atau kemana-mana bapak dan ibu bawa tupperware kecil, isinya gula pasir. Nanti kalau ada semut kasih. Pokoknya isinya cuman ibadah aja, berbagi aja, berbagi rasa, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan. Di saat kita merasakan anak-anak semut kekurangan gizi makan, kita kasih ibunya semut. Itu aja. Ya, jadi kembungnya ditambahin. Kan baru 1 pecah telur. Iya. Ya. Jadi tiap hari Minggu aja gitu. Tiap minggu, tapi kan kelamaan minggu. Lo kerja jam berapa sih berangkat? Berangkat sih jam 6 pagi tuh bareng sama anak sekolah nganterin sekalian. Kenapa kalau lo nggak irit, di tas lo tuh ada ikan kembung pakai tupperware. Jadi kalau siang pas lewat ada kucing lo ambil. Kan juga tuh jadi tiap hari, nggak tiap minggu. Takutnya kelamaan. Jadi ntar pulang kerja mampir ke Giant atau kemana, beli aja ikan terus lo masak di rumah, taruh di tupperware. Kalau memang seharian gak ada kucing, ya udah digoreng lagi. Toh kucing ikan yang udah diangetin doyan. Jadi nggak usah nunggu seminggu, kelamaan. Gue maunya tuh lo besok udah lunas, tapi isinya dari Senin sampai Sabtu sedekah kucing gitu loh. Iya Pak Ji. Oke? Ada lagi? Mau testimoni anak Pak Ji. Tepuk tangan dong, testimoni. Yuk. Nah, saya yang cewek kan kalau bangun tuh susah banget. Umur Yang kemarin dong Pak Ji itu yang kasih uang itu 8 tahun. Nah, lagi tepuk tangan dong. Alhamdulillah, testimoni sama putrinya dikasih, silakan. Yuk lanjut. Berikutnya Ibu Eni. Ibu Eni ada. Ibu Eni. Ayo. Ya, geser dikit. Yes. Apa Bu? Assalamualaikum Pak. Ya. Saya baru pertama kali kesini Baru pertama kali. Taunya dari YouTube. YouTube. Jadi waktu itu Ini mau pakai ini Bu. maaf, Biar bisa keluar. saya lagi ada Yuk. saya lagi ada masalah ya Pak. Masalahnya Banyak ya masalah banget. pekerjaan. Sesuai dengan motif bajunya. Iya. Terus saya lihat di YouTube, sebenarnya saya lagi ngikutin Yusuf Mansur Pak. Ikut YouTube-nya Yusuf Mansur. Iya. Terus 40 hari sholat nggak boleh putus tuh kan. Pak Kiai ngajarin gitu. Saya ikutin Yusuf Mansur terus. Iya, ikutin Itu Yusuf saya Mansur udah terus. jalan sekitar 3 minggu. 3 minggu ikutin Yusuf Setelah itu Mansur. saya di YouTube tuh keluar bapak terus tuh foto Hah, bapak. kenapa Yusuf Mansur nggak keluar? Ya, waktu saya habis nonton Yusuf Tapi Mansur, domelin Pak Kiai. foto bapak. Pak Kiai, maaf ya Pak Kiai ini agak waras. Lo kan nonton YouTube Mansur, kenapa jadi gue yang keluar? Oh, berarti siapa sih ini kan, saya nggak tahu ini siapa sih kok ini mulu keluar kayak gitu. Terus saya nggak buka-buka, tapi setiap saya buka bapak ini lagi siapa sih ini gitu. Pak Kiai, sorry Pak Kiai ya. Ini agak waras Pak Kiai. Orang nonton Pas video saya- Pak Kiai, kenapa jadi nama gue yang keluar? Iya, pas saya buka, kok saya jadi keterusan sampai sekarang lihat bapak terus Yusuf Mansur saya nggak lihat. Aduh, Pak Kiai maaf ya Pak Kiai ya. Ini nggak waras Pak Kiai. Enggak, ntar sore juga ada santri-santrinya Pak Kiai kok datang. Iya. Setiap minggu santrinya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini tiap sore. Kan ada ustaznya juga. Iya. Karena dia kan ijabin pakai amin anak yatim, bisa berangkat ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, ke Cina. Nah ini hari ini dia mau berangkat kemana gitu, tadi bilang, Ji, santrinya Pak Kiai mau datang mau ijab ya, udah lah. Oh, jadi Bu malah sekarang nggak nonton Pak Kiai. Iya, jadi ikutin ilmunya bapak. Nggak waras. Apa yang disukai dari YouTube ini gue Bos? Testimoni sama yang Bapak arahin itu kan saya sudah banyak praktekin juga ya, walaupun saya baru kesini. Terus saya lihat juga punya Bu Ai kan dengan baca Yasin itu kan yang 41 kan itu saya ikutin juga ya. Jadi, tapi alhamdulillah baru sekarang kesempatan saya bisa kesini. Sekarang apa pertanyaannya? Saya kan kemarin Ibu waktu lihat YouTube saya senyum-senyum apa enggak? iya Apa yang senyumin? aneh Aneh. Lo aneh tuh. Dia nih yang aneh Bu. aneh Ini utangnya 2,8 miliar. Berapa utangnya? 2,8
2,8 miliar. Ibu mungkin nggak percaya ya, karena mukanya muka desa, utang kota, itu. Hah? Nggak ada orang desa utangnya 2,8 gitu. Tapi lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Terus Ya, saya kan kemarin-kemarin kerja ya Pak. Terus saya sempat berhenti kerja, saya usaha. Tapi setahun kebelakangan ini usaha saya sama teman saya itu gagal. Jadi modalnya habis, utangnya nambah, pekerjaannya nggak ada karena bodong ditipu sama orang. emang usahanya apa? Bisnis apa? Investasi apa? Supplier Pak. Supplier apa? Waktu itu pekerjaan supplier yang mesti dikirim keluar. Ya apa yang mesti dikirim? Apa Bubur namanya? ayam. Wah, Itu saya ada investasi bubur ayam. rempah-rempah Pak. Rempah-rempah. Tapi ternyata Bodong. Bodong. Iyalah, mana mungkin rempah-rempah diekspor. jadi Sekarang pertanyaan apa ke gue? pertanyaannya saya kan sekarang udah habis-habisan nih, jadi saya pengen punya pekerjaan lagi atau penghasilan gitu Pak. Dan saya kan nonton ini terlambat baru kemarin-kemarin. Nah 3 tahun terakhir itu rumah saya disita. Aduh kalau saya tahu dari awal saya ikutin Bapak. Terus sekarang udah milih. Tapi kan yang habis rumahnya, bukan pemiliknya kan? Iya rumah. Ya udah bersyukur. Ini kan barusan tamu saya juga apa tadi pagi. Ji, ada gak pasien lo yang perempuan yang mau ganti istri gue lagi koma di ICU? Cipto Mangunkusumo. Kalau aja mau, dia gantiin istrinya. Jadi ibu gantiin istrinya, dia koma udah 90 hari, ibu dikasih 10 miliar. Mau gak? Ya udah, berarti lu bersyukur masih sehat. Dia duitnya triliunan koma. Nah, kenapa kita kok sampai hari ini belum dikabulin? Karena kita rasa syukurnya nggak ada. Sepertinya kita tuh blow on, bener, goblok bener gue nih. Nggak boleh Bu. Orang yang suka nyeselin takdir itu Allahnya juga marah semarah-marahnya. Masa Ji? Nih. Jadi takdir itu kan udah terjadi, udah biarin aja. Kok kita diseselin? Nah ibu suka nyesel. Coba kemarin kalau gue kenal kandang Mbe, mungkin nggak kayak begini. Nggak apa-apa Bu. Nanti ibu diganti sama Allah. Caranya apa? Apa yang ibu udah ini nikmati. Nah ibu nih nggak menikmati. Nih contohnya. Jangan sekali-kali bapak dan ibu nyesel apa yang udah terjadi. Apa karena bapak dan ibu pinjaman online yang 80 aplikasi, yang 2 aplikasi, jangan. Kalau sampai ibu nyesel, wajar kalau Allah benci kita. Karena ini ada ayatnya, dengerin ya. Dia akan dipahalai. Barang siapa yang jengkel terhadap takdir yang Allah putuskan, maka Allah juga akan jengkel kepadanya. Barang siapa yang ridho, bersenang hati, bergembira, maka Allah juga senang sekali memadanya. Nah, coba ibu seneng, alhamdulillah saya dibangkrutin. Alhamdulillah, enggak boleh begitu. Alhamdulillah saya dibangkitin lagi. Jadi lawannya dari gelap terbitlah terang. Alhamdulillah saya ketemu anak-anak yatim. Alhamdulillah saya ketemu ilmu kandang B. Alhamdulillah utang saya Allah lunasin. Alhamdulillah gitu ya. Karena kalau ibu nyesel, alhamdulillah tamu saya di seberang sana dia mau tukeran penyakit istrinya. Ibu gantiin dia sakit, ibu dibayar 10 miliar. Istrinya dia sehat. Mau gak? Ya udah berarti bersyukur dong. Udah itu doa aja. Nah bisa gak sih bapak dan ibu hari ini kita bersyukur? Itu doang. Jangan kita ya Allah sampai kapan begini terus? Nggak boleh. Salah saya apa? Oke? Jadi hari ini yang punya utang jangan sekali-kali ngeluh nggak lunas. Ya dong? Gue pengen lunas Ci, gantiin tuh pasien gue yang sekarang lagi koma, utangnya dilunasin sama dia. Nggak mau, nah tadi pengen utang lunas. Oke? Ada lagi? Iya.
Mudah-mudahan saya pengen bisa kerja lagi terus atau usaha biar bisa punya rumah lagi Pak Haji. Bu, tidak ada orang bekerja harus punya rumah. Tidak ada orang punya rumah harus bekerja. Gue nggak setuju. Kalau begitu ibu jadi Tuhan kecil, itu yang bikin lama aja. Jadi gini, bisa gak ibu punya rumah titik? Jangan ngomongnya begini, saya bisa bekerja lagi biar saya bisa punya rumah. Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Ibu punya suami? Suami saya sakit Pak, stroke. Tapi sejak kejadian rumah saya disita itu kita pisah Pak. Dia pulang ke rumah keluarganya di Bandung. Ya udah tukar tambah suami aja ya rumah. Jadi tidak harus kita kerja punya rumah. Ada solusi terbaru, tukar tambah suami. Bisa juga punya rumah. Kan itu tadi gini, mudah-mudahan Pak Haji saya dapat kerja lagi, biar saya punya rumah lagi. Gue gak setuju. Kenapa gak tukar tambah suami aja biar punya rumah? Amin. Iya. Nanti kalau rumahnya udah punya, baru tukar tambah suami lagi yang lebih gede lagi, punya pabrik. Ya dong. Jadi kita meningkat tuh bukan karena usaha, tapi karena tukar tambah suami. Oke? Iya gitu aja Pak. Setuju? Setuju. Orang dong, alhamdulillah. Kasih Pak Haji. Ya, umur ya. Jangan diambil hati ya. Iya. Tapi kalau tukar nggak apa-apa. Ya lanjut. Baik, berikutnya Ibu Haja Widayati dan Bu Santi. Silakan. Bapak dan Ibu paksain, kalau Bapak dan Ibu belum ada grup, belum ada di grup, paksain masuk di grup. Karena kita cuma neranginnya adanya di grup. Nggak di grup kita nggak nerangin. Ya dong, kan kita nggak mungkin japri-japri. Jadi Bapak dan Ibu yang belum ada di grup, paksain hubungin admin masuk di grup. Yuk, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Deketin, mic-nya deketin, naikin dikit, mic-nya naikin. Beberapa bulan ini waktu saya ke lab periksa gula darah saya itu mendadak tuh normal lagi. Tepuk tangan dong. Tadinya normal apa enggak? Sudah berapa tahun sampai itu sejak pulang dari Hong Kong berapa saya kena diabetes. Diabetes. Terus kan rutin itu ke dokter Iya. ke lab tiap bulan. Tiap bulan. Ya, beberapa bulan ini tadinya itu nggak mau turun. Nggak mau turun gulanya. Iya. Jadi kemana-mana semua ngikutin terus. Ya, kok ini kok sampai dokternya juga heran kok bisa begini, kok sudah normal ini. Padahal nggak diet, nggak apa. Tapi kan kemana-mana bawa centong. Kan ini baru. Oh baru, centong baru. Sebulan Pak. Oh ya. Oh, Sebelumnya ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. itu bumi. Membumi, jejak bumi. Iya. Kalau bangun tidur. Iya tuh. Terus apa lagi dong? Jadi gini, buat motivasi teman-teman, ibu testimoni, kok gulanya bisa normal, kok gulanya bisa turun. Apa aja yang ibu lakukan selama berobat ke kandang embe? Apa aja? Senyum, apa sebutin? Biar YouTube ini jadi menjejak bumi. Sebelum turun dari tempat Berapa kali itu jejak bumi? tiap subuh. Tiap subuh. Terus Senyum senyum 5 kali. 5 kali. Terus ucap syukurnya apa? Ingat gak ucap syukurnya? Alhamdulillah, alhamdulillah saya dikasih umur panjang. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah saya dikasih rezeki panjang. Alhamdulillah, alhamdulillah saya dikasih kesehatan panjang. Rezeki sampai ke anak cucu. Cuy, Terus ngajak saya. grosir aja. 2 ya, 2 lusin. Salam yang bekas dipakai. Malam, paginya dicopot. Taruh di vas bunga atau di botol aqua. Taruh di pojok-pojok. Nanti rumahnya yang nggak mau dijual itu nanti gaduh, ya gaduh kan. Coba deketin mic-nya, deketin mulutnya, deketin. Gaduh rumahnya. Gaduh. Sepi dong. Tapi dong ada udah skala mahal-mahal. Oh tapi masih bisa sembuh.
Oh, masih tinggi. jarak pandangnya itu Nggak lihat. Ya. Jadi kalau ini angka berapa nih Bu? nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Cetiau. 100.000. Di 50. Cetiau. Iya dibalik. Jadi intinya buat Bapak dan Ibu, kalau punya anak, punya istri, punya siapapun yang sakit gigi, di tengah malam, tangan kiri tempel di alat kelamin, tempelin di giginya. Itu nggak sampai 10 menit, langsung mati. Bayangin Bu, ulet gigi aja ditempelin alat kelamin mati. Gimana nggak utang juga takut Bu. Ya, jadi ini kita udah uji coba. Anak kecil yang rewel karena maghrib, anak kecil yang rewel karena lewat kuburan, itu diselakain sama neneknya, diselakain sama ibunya. Anak yatim itu langsung diem, tidak nangis. Ibu boleh cek dimanapun. Nah, kalau aja setan takut sama selakangan kita, kenapa nggak riba juga takut sama selakangan?